Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati para hadirin anggota Majelis Asyifa, rekan-rekan, terutama para pimpinan. Pertama, marilah kita mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya kita bisa sampai saat ini bisa berkumpul dalam acara tasyakuran yang telah disampaikan juga oleh pengelola acara. Pertama, momen itu sangat tepat, yaitu malam 17 Agustus, malam kemerdekaan negara tercinta kita Republik Indonesia ke-77 dan hari lahirnya Majelis Asyifa yang kelima. Salam serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita sekalian, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sehingga kepada kita sekalian semoga mendapatkan syafaatnya. Rekan-rekan anggota Majelis Asyifa, jemaah sekalian, kisah panjang yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah dan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat itulah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen malam ini, kalau boleh saya cerita, Majelis Asyifa ini berdirinya yaitu pada saat pertama kali kita mendirikan atau merencanakan untuk diadakannya pengajian ini atau zikir itu pada bulan Agustus, yaitu bertepatan dengan umurnya Akib Said. Pada masa itu acara ngupatan yang saya undang itu yaitu Pak Ustaz Juned, Pak Suma, Pak Daryat, Pak Agus Sek. Beliau lah yang waktu itu kita ngobrol usulan Kang Juned begini akhirnya terciptalah atau kita istiqomah dengan berbagai semangat sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa bersababiah adanya perkumpulan ini, kita bisa bersilaturahmi dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap kita setiap malam Selasa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah menjalankan pengajian ini, karena sudah 5 tahun umur ini. Akib juga nanti Januari itu 5 tahun, akhirnya Januari, berarti merupakan 9 bulan tuh Januari. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang tentunya ikut mendukung acara ini, dan kita sama-sama tanda syukuran yang telah
menyumbangkan rezekinya. Semoga ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemikiran ataupun hartanya untuk acara ini. Saya tidak bisa mengulas apa-apa. Semoga hanya bisa mendoakan, semoga amal baik kita sekalian dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tujuan pengajian ini sering saya sampaikan, kita yang intinya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah thalabul ilmi ini sering Pak Haji Wawan juga menceramah kepada kita sekalian bahwasanya wajibun menuntut ilmu itu wajib minal mahdi ilal lahdi, dari menjak lahir atau kiamat sampai tiang lahat juga masih kewajiban. Adapun pintar mah enggak wajib. Yang wajibnya kita berangkat menuntut ilmu di mana tempatnya itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gitu ya. Karena zaman dulu saja orang-orang dahulu di dalam Al-Quran diterangkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang-orang kafir dahulu, orang-orang munafik dahulu berdoanya, ya Allah berilah kenikmatan di dunia ini, kekayaan di dunia ini, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tetapi di akhirat itu tidak kebahagiaan. Tetapi kalau kita orang mukmin, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta bahagia di dunia, juga minta bahagia di akhirat. Itu tujuan kita. Karena kebahagiaan yang intinya itu yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho yang mempunyai kita, ridho yang menciptakan kita. Jadi bahagia itu, saya sering menyampaikan bahwasanya bahagia itu bukan karena harta banyak. Tanya ke Bang Sufi, apa bahagia? Ada orang terkaya di mana di Amerika dan di mana pernah nikahnya, hartanya tidak penuh semua di rumah banyak, mobil banyak, hartanya banyak, juga perusahaannya banyak. Yang ketika ditanya, Bapak ini bahagia enggak? Waktu bahagianya kapan? Katanya kegising baik umur. Berarti kita juga bisa. Kalau lihat bahagia seperti itu. Kalau yang namanya harta itu cuma alat, ataupun kata orang kita harus menuntut ilmu setinggi langit terus, apakah ilmu yang membuat bahagia? Bukan juga. Ilmu itu cuma alat. Buktinya yang menuntut ilmu dari kedokteran, misalkan fakultas kedokteran, tidak menjadi dokter semua. Para mahasiswa juga banyak yang mengangguran. Ataupun jabatan. Jabatan bukan sumber bahagia. Pilihan tetap. Siapa yang menang? Bahwasanya sering disampaikan bahwasanya Allah tidak memberikan kepada semua orang harta, ilmu, ataupun jabatan. Tetapi Allah memberikan hanya dua, yaitu kebahagiaan dan kesulitan, bahagia dan sengsara. Semua orang, jadi tujuan bahagia itu bagaimana? Intinya ketika kita mendapatkan ridho Allah, kita punya harta di jalan menggunakannya di jalan Allah, itu akan bahagia. Ayo mengatakan misalkan kita bahagia mah mending hardoli, jangan moduli, sah-sah. Ada yang paling bahagia, so misalkan di rumah kamu pengen bahagia,
supaya kekagam keluarga, keayaan lagi hutang, gimana? Itu di penjara. Di penjara tersebut apakah bahagia tidak bahagia? Padahal mau berak tinggal berak. Tidak ada yang menagih hutang, nggak ada. Rumah gede, gedor. Tuh tidak terganggu sama anak. Tidak berani orang menagih hutang. Ayam bising malah diantar mau deal bisa. Lebih-lebih dari itu. Apa? Kenapa tidak bahagia? Karena tidak mendapatkan ridho yang mempunyai penjara tersebut. Apakah ada yang bahagia di penjara? Ya, siapa pegawainya? Kalau orang yang penjara pengen pulang karena tidak bahagianya, walaupun makan tinggal dikasih, ataupun jarak tinggal, atau tidak ada yang mengganggu dan sebagainya, tidak ada yang meminta uang keluarkan. Tapi intinya ketika kita yang bahagia, kita ini mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal jabatan itu hanya supaya sebagai alat bagaimana punya jabatan supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai untuk menolong masyarakat. Harta juga, punya harta banyak, bagaimana supaya mendapatkan ridho Allah, guna harta tersebut untuk di jalan Allah. Begitu pula ilmu banyak, kalau tidak dipakai di jalan Allah itu tidak akan bahagia. Mungkin tidak akan menyebar, itu saja. Sekali lagi kita tasyakuran bersama-sama, majelis Asyifa ini milik kita sama. Kita terus tingkatkan untuk kedepannya supaya persatuan kita atau perkumpulan kita di majelis ini mudah-mudahan sampai nanti ke akhirat kita bersama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.